Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti Rohman dari kelas 12 Tata Busana 2. Saya di sini akan menganalisis buku yang berjudul Sepotong Hati yang Baru. Penulisnya yaitu Darwis atau yang dikenal dengan sebutan Terelie. Penerbit dari buku ini adalah PT Sabak Grip Nusantara. Buku ini terbit pada tahun 2012, tetapi terbitan baru pada tahun 2021, jadi buku ini diperbarui lagi. Buku ini sudah ber-ISBN. Jenis kertas yang digunakan adalah jenis book paper, dan untuk sampul menggunakan jenis kertas art paper atau kertas yang berpermukaan licin dan halus. Untuk harga di Pulau Jawa yaitu Rp74.000. Di dalam buku ini terdapat 8 cerita dengan judul dan alur yang berbeda-beda. Nah, saya di sini akan menceritakan salah satu cerita dari buku ini yang judul kisahnya Mimpi Sampai dan Engtai. Nah, cerita ini menggunakan alur maju. Terus untuk latar tempat biara Shaolin, istana. Latar suasana senang, terkejut, tegang, takut, dan sedih. Latar waktu pagi, siang, sore, malam. Sekarang penokohan atau tokoh penokohan. Yang pertama Sampai, setia, baik hati, sabar, penuh perhatian, dan pemberani. Engtai mempunyai sifat lemah lembut, setia, pandai, dan putra mahkota mempunyai sifat tinggi hati, kasar, sombong. Sudut pandang dari buku ini menggunakan orang ketiga. Nah, langsung saja ke ceritanya. Mimpi Sampai dan Engtai berkisah mengenai pemuda ahli kungfu bernama Sampai dan perempuan pandai bernama Engtai. Mereka berdua bersama menimba ilmu di biara Shaolin. Engtai yang seorang perempuan menyamar sebagai laki-laki dan menjadi teman sekamar Sampai. Tahun berlalu, akhirnya Sampai mengetahui bahwa Engtai adalah seorang perempuan. Kemudian bisa ditebak, bersemilah cinta di antara keduanya. Kisah cinta mereka tidak berjalan secara mulus. Sampai hanya pemuda biasa, sedangkan Engtai adalah seorang putri yang akan dinikahkan dengan pewaris tahta kerajaan. Berbagai kejadian tragis mewarnai kisah cinta mereka. Mereka saling jatuh cinta. Awalnya Engtai kabur dari istananya untuk ke biara Shaolin karena dia akan dilamar oleh putra mahkota. Suatu hari Engtai mendapat surat palsu yang mengatakan bahwa ibunya sedang sakit. Sebenarnya surat itu dikirim ke Engtai sehingga ia balik ke istana dan menikahi putra mahkota. Surat tersebut hanyalah sebuah jebakan. Engtai terpaksa harus menikahi putra mahkota. Ia menulis surat dan mengirim kepada Sampai. Isi suratnya mengabarkan bahwa dia akan menikah dan dia meminta pertolongan Sampai untuk membawanya pergi. Sampai pun pergi untuk menjemputnya. Ia merasa sedih karena Engtai akan dinikahi oleh orang lain. Sampai datang dekat istana dan melawan prajurit yang menjaga istana. Badannya terluka karena serangan dari prajurit. Ada yang membuat berita bahwa Sampai sudah meninggal. Sampai Engtai mendengar berita tersebut dan jatuh sedih. Tetapi Sampai belum meninggal. Dia mendatangi istana lagi dan menggunakan jurus 9 naga surga. Sampai berlawan dengan putra mahkota. Engtai tiba-tiba mendatangi mereka. Putra mahkota marah dan menggunakan pedang untuk membunuh Engtai. Engtai yang ingin meninggal didatangi Sampai. Sampai berdoa sehingga Engtai tidak meninggalkannya. Tetapi Engtai berkata, dia tidak apa-apa karena sudah bahagia dalam pelukan Sampai. Sampai lalu menggunakan jurus yang memanggil 100 naga surga, yang mengakibatkan ledakan dahsyat sampai prajurit dan penjaga istana terpental kemana-mana. Pada hari pernikahan Engtai, mereka tidak dapat pergi ke rumah mempelai laki-laki karena terhalang badai di dekat kuburan Sampai. Engtai pergi ke kuburan tersebut dan meminta agar kuburan tersebut terbuka.
Tiba-tiba hal ini terjadi dan Engtai meloncat ke dalam kuburan dan bergabung dengan sampai jiwa mereka dilahirkan kembali sebagai sepasang kupu-kupu yang terbang bersama. Nah, itu dia kisahnya. Amanat yang saya dapat adalah mengorbankan diri untuk orang yang kamu cintai, menunjukkan bahwa kamu sangat mencintai dan menyayangi orang tersebut. Jadi jika kita mencintai orang lain, maka kita harus ada pengorbanannya. Nah, gitu teman-teman. Nah, terus untuk kekurangan dan kelebihan dari buku ini adalah kita kelebihannya dulu aja. Kelebihannya yaitu kisahnya menarik, terus menggunakan sastra lama atau ejaan zaman dahulu. Jadi kita tahulah gimana rasanya membaca dengan ejaan zaman dahulu gitu. Terus kekurangannya terletak pada penggunaan ejaan zaman dahulu. Soalnya pada salah satu cerita yang mungkin tidak dimengerti seluruh pembaca, jadi bacanya tuh agak belibet gitu. Terus kertas yang digunakan juga kurang menarik, sedikit kurang menarik, terlalu monoton gitu. Terus untuk sampulnya ya kalau bisa mah jadi si gambar hati gitu loh, jadi kan sepotong hati yang baru agak nyambung gitu. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.